kata-kata kita ini memiliki kekuatan dan dampak yang besar dan menginspirasi orang lain dalam perjalanan spiritual kita. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Sahabat terkasih, dalam kehidupan tentu kita sering berinteraksi melalui ucapan. Dan ucapan itu adalah salah satu yang dapat membawa sebuah keharmonisan ataupun kehancuran. Nah, di dalam agama Buddha ada yang namanya ucapan benar. Ucapan benar adalah salah satu aspek penting dari jalan mulia atau jalan tengah yang tentu diajarkan oleh Sang Buddha. Ucapan benar ini mengacu kepada yang pertama itu kejujuran, kebenaran, serta kebijaksanaan dalam kita berkomunikasi. Ini tentu melibatkan penggunaan kata yang tepat, penggunaan kata yang bermanfaat, dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Di dalam Sacawibangga Sutta, Sang Buddha mengajarkan ada 4 syarat yang penting yang harus dipenuhi untuk menjalankan ucapan yang benar. Ucapan yang benar itu memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang sehat, memperkuat keyakinan, memperkuat kebenaran, dan mendorong sebuah pertumbuhan spiritual. Berikut adalah 4 syarat ucapan benar berdasarkan Sacawibangga Sutta. Yang pertama adalah kejujuran. Syarat pertama ini adalah kejujuran, dalam bahasa Pali disebut sacawaca. Sang Buddha mengajarkan pentingnya untuk berbicara dengan jujur, tanpa mengatakan yang tidak benar atau menyalahgunakan kata-kata. Kejujuran adalah dasar utama dalam menjalin sebuah hubungan yang sehat dan membangun sebuah kepercayaan dengan orang lain. Dalam menjalankan sebuah praktek kejujuran ini, kita harus menghindari. Yang pertama adalah kebohongan, dan yang kedua adalah pengertian yang salah atau keliru, atau ucapan yang tidak akurat, yang tidak sesuai. Lalu, ucapan yang benar itu syarat yang kedua adalah tidak menimbulkan sebuah perpecahan ataupun pertikaian. Disebut dalam bahasa Palinya ahimsa waca. Syarat yang kedua ini adalah menghindari ucapan yang dapat menimbulkan sebuah perpecahan atau kekerasan. Sang Buddha mengajarkan agar kita berbicara dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, yang penuh dengan kasih sayang, dan tidak merugikan orang lain, baik itu secara fisik ataupun secara emosional. Kita harus menghindari berbicara dengan kemarahan, kebencian, atau dengan menghasut konflik. Sebaliknya, kita harapkan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mendukung dengan ucapan yang mempromosikan keharmonisan dan kebahagiaan. Lalu yang ketiga, yaitu kita belajar untuk tidak mengatakan ucapan yang kosong, ucapan yang berbohong begitu, atau disebut dengan samapalapa. Syarat yang ketiga ini adalah kita belajar untuk menghindari ucapan yang kosong atau omong kosong yang tidak bermanfaat. Sang Buddha mengajarkan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang berarti dan relevan. Ucapan yang benar harus memiliki tujuan yang jelas, yang memberikan sebuah manfaat dan membawa kebijaksanaan. Kita harus belajar untuk menghindari pembicaraan yang sia-sia, pembicaraan yang omong kosong, mungkin seperti menggosip yang tidak ada artinya atau tidak berguna, atau kita berucap yang hanya menyia-nyiakan waktu dan energi kita saja. Kita harus menghindari ini supaya kita dapat berucap yang benar. Lalu yang keempat, yaitu kita belajar berucap untuk tidak menggunakan ucapan yang kasar
atau di dalam bahasa Bali, parusawaca. Syarat yang keempat ini adalah kita belajar untuk menghindari penggunaan ucapan yang kasar atau ucapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Sang Buddha mengajarkan kita agar diri kita ini berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain. Kita diharapkan untuk menghindari penggunaan kata-kata yang sifatnya itu menghina, yang sifatnya itu merendahkan, mencaci. Namun sebaliknya kita harus berbicara dengan cara yang sifatnya itu menghormati dan menghargai martabat setiap individu. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan bahwa ucapan yang benar ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Ucapan pada waktu yang tepat berarti kita berbicara dengan bijaksana, mempertimbangkan konteks dan situasi yang ada di lingkungan kita. Hal ini tentu melibatkan sebuah pemahaman yang mendalam tentang dampak dan konsekuensi apa yang kita katakan. Berbicara pada waktu yang tepat mencangkup beberapa aspek yang penting. Salah satunya adalah yang pertama, kita harus memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Terkadang, suatu informasi atau pesan dapat lebih baik disampaikan pada saat yang tepat, ketika orang yang bersangkutan siap menerima atau ketika situasinya lebih kondusif. Menghormati waktu orang lain adalah tindakan yang penting dalam menjalankan ucapan yang benar. Yang teman-teman semuanya, yang kedua adalah dalam kita berucap pada waktu yang tepat, kita juga perlu mempertimbangkan kondisi emosional orang yang mendengarkan ucapan kita. Kita harus berhati-hati dalam berbicara ketika seseorang sedang dalam keadaan yang mungkin tidak nyaman, tegang, sedih, atau tidak siap menerima informasi yang sifatnya itu sensitif. Menyampaikan pesan dengan perasaan empati dan kelembutan itu dapat membantu menciptakan pengertian dan keterbukaan. Selain itu juga, ucapan pada waktu yang tepat juga berarti menghindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Berbicara terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kata-kata kita dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kebingungan. Banyak toh pertikaian ataupun permusuhan karena sebuah kesalahpahaman dari ucapan atau kata-kata. Namun sebaliknya, ketika berbicara terlalu lambat atau menunda-nunda informasi yang penting, ini juga dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk belajar menyesuaikan kecepatan berbicara kita dengan konteks dan kebutuhan komunikasi. Di dalam ajaran Buddha, ucapan pada waktu yang tepat ini merupakan bagian dari praktek moralitas atau etika, yang tentu ini penting kita terapkan dalam keseharian kita. Dengan berbicara pada waktu yang tepat, kita menunjukkan penghargaan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Hal ini juga membantu membangun sebuah hubungan yang harmonis dan saling mendukung, pengertian yang mendalam. Melalui pemahaman dan praktik ucapan pada waktu yang tepat ini, kita dapat mengembangkan sebuah kebijaksanaan, rasa empati, dan kepedulian dalam komunikasi kita. Ucapan yang benar pada waktu yang tepat dapat menciptakan ruang untuk sebuah pengertian yang lebih dalam, terutama keterbukaan dan pertumbuhan spiritual. Dengan demikian, menjalankan syarat ini akan membawa manfaat baik bagi diri kita maupun orang lain, terutama dalam perjalanan spiritual kita. Dengan memenuhi 4 syarat ini, kita dapat menjalankan ucapan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan yang benar memiliki kekuatan untuk memperkuat hubungan sosial, menciptakan kedamaian, dan mendukung pertumbuhan spiritual. Dalam ajaran agama Buddha, menjalankan ucapan yang benar adalah bagian penting dari praktek dharma yang mengarahkan kita untuk menuju pencerahan dan kebebasan dari penderitaan. Agama Buddha mengajarkan pentingnya menghindari ucapan yang palsu,
pengertian yang salah, omong kosong, dan ucapan yang merugikan. Ucapan yang benar ini melibatkan kejujuran dan kebenaran dalam segala hal yang diucapkan. Ini mencangkup menghindari sebuah kebohongan, penipuan, gosip, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat atau tidak memiliki dasar yang kuat. Ucapan yang benar juga melibatkan sebuah pemahaman bahwa kata-kata kita ini memiliki kekuatan dan dampak yang besar. Kata-kata yang kita ucapkan dapat membentuk sebuah hubungan dan mempengaruhi perasaan orang lain. Ini akan menciptakan sebuah atmosfer yang positif atau negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita berhati-hati dalam memilih kata-kata kita dan memastikan ucapan kita adalah yang bermanfaat, menginspirasi, dan membawa kedamaian. Selain itu, ucapan benar juga melibatkan kebijaksanaan dalam berbicara. Ini berarti mempertimbangkan konteks, situasi, dan dampak dari apa yang kita katakan. Saya sering merenungkan ketika saya berbicara ini, apakah kata-kata saya ini menyakiti diri saya ataupun orang lain. Jika ini menyakiti meskipun benar, ini bukan waktu yang tepat, maka saya tidak akan membicarakannya atau berbicara dengannya. Karena itu ucapan yang benar itu melibatkan sebuah kepekaan terhadap perasaan orang lain, menghormati pendapat dan juga pandangan mereka, serta belajar menghindari ucapan yang sifatnya itu menghina, menyakiti, atau memicu sebuah konflik. Dalam agama Buddha, ucapan benar bukan hanya tentang menahan diri dari ucapan yang buruk, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk berbicara dengan bijaksana dan memberikan sebuah dorongan yang positif. Ucapan yang benar juga dapat digunakan untuk memberikan dorongan, sebuah pujian, penghargaan, motivasi, atau nasihat yang bermanfaat bagi orang lain dan tentu menyehatkan mereka. Melalui praktek ucapan yang benar ini, kita dapat mengembangkan kejujuran, kebijaksanaan, dan kepedulian dalam komunikasi kita. Ucapan yang benar membantu menciptakan hubungan yang harmonis, menghindari sebuah konflik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menghargai pentingnya ucapan yang benar di dalam ajaran Buddha, kita dapat lebih sadar dalam menggunakan kata-kata kita. Ingatlah, kata-katamu adalah harimau bagi dirimu sendiri juga. Karena itu, sadarlah dalam menggunakan ucapan yang merugikan dan berkomunikasilah dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan, serta kasih sayang. Ucapan benar membantu kita menciptakan kedamaian hati kita, kedamaian batin kita, membuka hubungan yang harmonis, dan menginspirasi orang lain dalam perjalanan spiritual kita. Inilah ucapan benar yang harus kita kembangkan dalam keseharian kita. Semoga Anda mendapatkan sebuah nutrisi dari ucapan yang benar ini. Terima kasih dan salam bahagia untuk kita semuanya. Namo Buddhaya.